Karena gugatan ini juga bertujuan untuk membangun Perbasi, masih ada ruang mediasi, kita bisa duduk bareng sambil karena ini hari ini ada agenda apa Pak? Mohon dijelaskan agenda awal permasalahannya seperti apa? Oh ya, baik. Rekan-rekan, bersyukur hari ini gugatan yang disampaikan didaftarkan ke pengadilan hari ini tanggal 27 Mei 2025. Agendanya adalah sidang pembacaan gugatan. Ya, sudah dibacakan tadi. Nah, tadi juga sudah disusun. Gugatannya apa sih? Gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Oke, perbuatannya apa? Perbuatannya adalah PT KUI ini adalah sebagai penyelenggara event bola basket. Ya, kita singkat-singkat saja ya. Nah, di dalam yang memberikan rekomendasi adalah dari Perbasi. Pada pertandingannya tuh harus berjalan 7 hari. Dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 7 Mei. Setiap pertandingan tuh bisa setiap hari ada pertandingan 4 sampai 6 pertandingan. Oke. Pada pertandingan pertama, hari pertama, ditunggu oleh PT KUI sebagai penyelenggara menunggu wasit. Untuk memimpin pertandingan yang memberikan wasit adalah dari Perbasi. Namun tunggu sampai jam pertandingan itu pertama itu selesai, tidak kunjung genap. Dikirim tapi kurang. Akhirnya PT KUI mengambil inisiatif untuk menggunakan wasit lain untuk melakukan pertandingan, untuk menyelamatkan pertandingan pertama saja. Pertandingan pertama, hari pertama itu hampir selesai, ada informasi bahwa wasit sudah ditambahkan. Akhirnya pertandingan kedua sampai selesai, dan pertandingan hari kedua selesai, pertandingan hari ketiga selesai. Pertandingan hari keempat, PT KUI dipanggil ke Perbasi, mengatakan bahwa PT KUI menggunakan wasit tidak berlisensi pada pertandingan pertama dan hari pertama. Yang mana diketahui bersama bahwa sebabnya menggunakan wasit bukan dari Perbasi adalah karena dari Perbasi mengirim wasit kurang. Itu intinya ya. Nah, sehingga pencabutan rekomendasi itu oleh Perbasi terhadap PT KUI menganggap itu adalah suatu perbuatan melawan hukum. Makanya perbuatan melawan hukum itu dilakukan menimbulkan kerugian. Secara material sekitar 400 juta lebih dan imaterial di gugatan itu 5 miliar rupiah. Oke, makanya dilakukanlah gugatan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tujuan untuk apa gugatan itu? Pertama, untuk mencari keadilan. Kedua, untuk supaya demi Perbasi ke depan lebih baik. Ya, jadi ini cuma untuk mencari keadilan, kepastian hukum. Dari mana keadilan itu? Karena begini, hari pertama, pertandingan pertama itu penggunaan wasit di luar dari Perbasi karena dari Perbasi sendiri yang tidak menyerah. Jadi ada antisipasi supaya jangan menimbulkan kerugian. Kenapa hanya PT KUI yang diberi sanksi? Itu kan harusnya ada kesalahan juga dari diduga ada kelalaian dari Perbasi, kan begitu. Yang berikut adalah penegakan hukum, kepastian hukum. Ya, kepastian hukum harus pasti. Karena apa? Pencabutan rekomendasi ini tidak ada aturannya. Menggunakan wasit tidak berlisensi mengakibatkan dicabutnya rekomendasi itu tidak ada aturan. Lihat kira-kira ada aturan mana yang tidak ada? Mungkin ada pasal-pasal apa Bang? Oke, kalau sebenarnya di dalam rekom yang diberikan oleh Perbasi kepada PT KUI itu hanya menuliskan supaya mengikuti peraturan termasuk FIBA. Di dalam aturan FIBA itu hanya mengatur teknis pertandingan, tidak mengatur tentang penyelenggara event. Tidak ada pun satu pasal yang menyatakan di FIBA itu bahwa apabila menggunakan wasit tidak berlisensi rekomendasinya akan dicabut. Tidak ada. Tidak ada dasar hukumnya. Ini kan kita lihat ada pihak itu Gunadarma terlibat, pihak Universitas Gunadarma terlibat. Ya, jadi begini, Gunadarma itu
Ini kan kalau pertandingan basket harus menggunakan lapangan. Nah, PT Kui sebagai penyelenggara itu menyewa lapangan di Gunadharma. Oke, dia menyewa saja. Menyewa selama 7 hari itu. Oke, tetapi pertandingan keempat, PT Kui itu diusir dari situ. Diusir, Pak. Padahal punya kontrak sewa menyewa. Artinya dia masih punya hak lagi. 3 hari lagi, tapi diusir. Dengan alasan bahwa dicabut, karena dicabut rekomnya, makanya mereka. Nah, dan di dalam pencabutan rekom, Perbasi itu menghimbau kepada pihak yang terlibat di dalam event itu untuk tidak boleh terlibat, kalau enggak dicabut izin-izinnya dan lain sebagainya. Itu ada tertulis. Setelah pencabutan rekor itu Bang, kan kita lihat ada kejadian itu yang sudah dapat menggelar pertandingan yang sama Bang. Iya. Tim yang sama. Oke. Itu sebenarnya semua sudah diuraikan di dalam gugatan. Ya, sudah diuraikan di dalam gugatan bahwa tidak semata-mata pencabutan rekam itu karena menggunakan wasit tidak berlisensi, tetapi memang bermuara pada peserta dari luar negeri itu digunakan oleh Gunadharma sendiri untuk melakukan event. Itu yang notabene peserta itu disponsori oleh PT Kui masuk ke Indonesia. Seperti itu gitu loh. Nggak ada ya. Apakah PT Kui sendiri belum ada pemberitahuan dari pihak ini untuk bahwa ini sudah dicabut? Oh, dikasih surat pencabutan, kasih, saya tahu. Bahkan alasan-alasan dicabut dituliskan di situ. Tapi kenapa ketika pihak Gunadharma tidak memperbolehkan untuk pertandingan di situ, PT Kui tidak memberitahu kepada pemain sendiri? Pak tahu, waktu diusir itu kan semua pemain ada. Perlombaan lagi berjalan, Pak. Tahu semua. Akhirnya kita sosialisasikan ke PT Kui, sosialisasikan kepada pemain-pemain semua. Ceritanya seperti ini. Seperti itu. Bang, langkah hukumnya, Bang. Langkah hukum gugatan perbuatan melawan hukum. Hari ini yang tadi pembukaannya, hari ini pembacaan gugatannya sudah dibacakan tadi. Tinggal nanti dari pihak yang digugat, ya nanti akan membuat jawaban seminggu lagi. Untuk bukti-bukti sendiri sudah dibawa? Belum sampai pembuktian. Kalau sidang itu kan ada tahap-tahapnya. Nanti ada tahap pembuktiannya, gitu loh. Ada pemeriksaan saksinya. Agendanya sudah dibikin. Harapannya, Bang? Harapannya untuk? Harapannya begini. Jadi tujuan daripada gugatan ini kan satu, kepastian hukum, ya. Terus yang paling penting itu adalah supaya Gunadharma Perbasi ini lebih baik ke depan. Supaya contohnya misalnya, kalau ada orang yang menyalahkan event, ya jangan asal dicabut. Kenapa? Harus dipikirkan itu menimbulkan kerugian. Orang penyelenggara itu kan nyari duit, Pak. Dia cari event dulu, cuma dia menyelenggarakan, lalu main dicabut aja. Kan rugi dia. Padahal seluruh penyelenggara event-event basket itu kan membangun basket sebenarnya. Membantu Perbasi sebenarnya. Membuat event-event perlombaan. Itu kan membantu sebenarnya. Jadi tujuan daripada gugatan itu ada untuk kebaikan dari Perbasi itu sendiri. Bukan apa-apa. Untuk Perbasi ke depan lebih baik. Yang perlu dicatat teman-teman bahwa tadi juga diimbau oleh hakim bahwa mediasi tetap berjalan. Ini kan semua teman-teman. Mungkin selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan apa yang perlu ditanyakan. Kira-kira garis besarnya begitu dulu. Ya. Bisa ditanyakan apa lagi yang perlu ditanyakan? Bang, gimana tadi tergugat datang apa hadir apa enggak, Pak? Tergugat yang mewakili aja, Pak, penasihat hukumnya. Jadi tergugat 1, tergugat 2 maupun turut tergugat Gunadharma tidak datang. Jadi diwakili sama pengacaranya. Bang, ini kerugiannya berapa sih, Bang? Pak Leon bisa jawab? Kerugian. Kerugian tadi sudah sempat disampaikan rekan saya Pak Ayub bahwa kerugian sekitar 400 sekian. Material. Itu secara materialnya sekitar 5 miliaran kurang lebihnya. Nah, untuk ini kita mencari kepastian hukum di sini agar kedepannya berjalan lebih baik lagi ya. Kalau tidak diuji di pengadilan, kita nggak tahu ini, sama-sama ego jadinya. Dia nggak merasa salah. Ya sudah diuji, ya kita uji mana yang terbaik. Bang, ini kan masih 5 miliar totalnya, Bang, ya? Kurang lebih 5 miliar lebih. Yang materialnya 400 jutaan. Bang, ini kan cukup lama, Bang. Kenapa sih, Bang? Apakah udah ada pemerintah karena lama atau gimana? Lama.
dari kejadian. Iya, Pak. Oh, karena waktu itu prinsipal kami dari pihak Kui Digital ini melakukan upaya-upaya seperti ya mediasi lah, mencari jalan titik terang, titik temunya bagaimana, ternyata tidak ketemu, belum ketemu, sehingga itulah kenapa Digital Kui ini membawa ranah ini untuk diuji ke pengadilan, karena di luar pengadilan belum ketemu, Bang. Tadi belum ada titik temu untuk 86 untuk apa? Untuk berdamai gitu, sehingga itu yang bikin lama. Kepada privasi paling mungkin dari klien kita ya, bahwa tetap karena gugatan ini juga bertujuan untuk membangun privasi, masih ada ruang mediasi, kita bisa duduk bareng sambil karena ini hukum acara gugatan sudah masuk, harus berjalan jadwalnya, jadi kita jalani. Intinya kita masih Nggak menutup untuk untuk jalur mediasi lagi di luar pengadilan.